Baik, sebelum kita mulai belajar kita duduk di mata, kita duduk di mana, kita berdoa. Baik, anak-anak kami semua, pada hari ini kita akan belajar kembali kita tentang limit fungsi trigonometri. Memang minggu yang lalu kita sudah belajar tentang fungsi aljabar, jadi kita lanjutkan fungsi trigonometri. Tahun sebelumnya, kita sebelumnya yang tidak sampai tidak. Ya, jadi Bapak Ibu semua nampaknya sama dengan kurang dari sini. Jadi semuanya itu sudah Bapak satu persatu. Oke, baik. Jadi anak kami semua, yang pertama jangan lupa bahwasanya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa nanti akan mampu atau dapat menentukan limit fungsi trigonometri. Jadi yang kedua nanti, anak kami semua nanti harus mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Jadi nanti pembelajarannya tentunya kita putarkan video tentang limit fungsi trigonometri. Dan nanti anak kami harus berani bertarung mendiskusikan, sehingga nanti harus dipresentasikan oleh tiap-tiap kelompok. Jadi ketika mendengarkan video nanti pembelajarannya, Bapak juga sudah menilai. Mulai dari pembelajaran, diskusi, tugas-tugas, semua ada dalam Bapak RPB. Ya baik, jadi coba disimak dengan baik. Pasang mata, pasang telinga, kita lihat dulu bagaimana sebenarnya proses menyelesaikan limit fungsi trigonometri tersebut. Inilah rumus yang akan kita gunakan untuk menyederhanakan soal-soal limit fungsi trigonometri. Yang pertama adalah rumus penjumlahan dan selisih sinus dan kosinus seperti ini. Sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin A tambah B per 2 kali cos A min B per 2. Masih ingat ya? Sin A min sin B ini sama dengan ini dan seterusnya. Dan yang kedua adalah rumus sudut terangkat. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos 2A ini bisa kita ubah ke 3 bentuk berbeda. Bisa cos kuadrat A min sin kuadrat A, atau bisa juga 1 min 2 sin kuadrat A, bisa juga 2 cos kuadrat A min 1. Silakan teman-teman catat atau screenshot aja video ini. Ini adalah rumus-rumus yang penting yang akan sering kita gunakan di soal limit fungsi trigonometri. Oke, sekarang kita selesaikan soal ini. Limit X mendekati seperempat pi atau pi per 4 ya, cos 2x per cos x min sin x. Nah, ini akan kita sederhanakan dulu bentuk limit X mendekati pi per 4. Mana yang kita ubah? Cos 2x nya kita ubah menggunakan sudut terangkat. Cos 2x itu bisa menjadi cos kuadrat x min sin kuadrat x, atau 1 min 2 sin kuadrat x, atau 2 cos kuadrat x min 1. Mana yang kita gunakan? Lihat di sini ada cos x min sin x, jadi yang kita pilih itu yang ini ya. Jadi cos 2x itu kita ubah menjadi cos kuadrat x min sin kuadrat x per cos x min
kuadrat X min sin kuadrat X ini kita faktorkan kuadrat min kuadrat N polanya A plus B A min B. Jadi cos X plus sin X, cos X min sin X, bawahnya cos X min sin X. Nah, alasan bawah yang sama ini kita coret. Ya, jadi penyederhanaan ini tujuannya kita mencari persekutuan yang sama yang menyebabkan hasilnya 0 per 0. Ternyata ini persekutuannya. Kita coret. Jadi limitnya menjadi limit X mendekati B per 4 cos X ditambah sin X. Nah, sekarang kita substitusi lagi. Ganti X dengan B per 4 cos B per 4 ditambah sin B per 4. Cos B per 4 cos 45 derajat berapa? Setengah akar 2 ditambah sin B per 4 setengah akar 2 juga. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 akar 2. Jadi jawabannya adalah akar 2. Oke? Nah, jadi anak kami sekalian, sebelum kita diskusi, jangan buat tambahannya nanti. Yang pertama, bahwasannya jangan buka rumus dasar itu, misalnya ini X min dikali 0, nanti sin AX, jadi dia ber AX, tapi A dari A bisa jadi A dari A berarti 1. Jadi kalau misalnya Bapak buat mesinnya A di sini, maka jawabannya menjadi siapa nanti? Demikian juga dengan angin, misalnya angin Cx per nanti limit X min dikali 0, angin Cx misalnya di sini Bapak buatkan, maka tetap jadi sinus dengan tangin ini berlaku sebabnya. Jadi kita bagikan undinya, misalnya limit X min dikali 0, misalnya Bapak buatkan sin Fx per tangin, kita tunjukkan ya sinus dengan tangin Kx, maka jawabannya tetap juga menjadi siapa nanti? Nah, bagaimana nanti dengan cos? Jadi dia nanti kalau cos berarti X min dikali 0. Misalnya nanti di sini cosinus atau yang lain, misalnya cosinus 2x, maka langkah pertama bisa dulu substitusikan, atau langkah kedua nanti gantilah cos itu, usahakan menjadi sinus ataupun menjadi tanggung. Itulah materi yang kita akan. Jadi kalau dia cos, bagaimana menggantinya menjadi sinus ataupun cosinus dengan penyederhanaan pemaktoran. Jadi sehingga itulah sebenarnya intisari daripada cara menyelesaikan fungsi. Oke, baik. Sebelum berdiskusi semua berdiri. Kita bernyanyi dulu dengan semangat. Indonesia tanah air beta. Indonesia.
kandidatnya. Kalau kelompok 5 orang. Silakan kandidatnya dibuka aja. Baik, jadi lihat slide dan juga sudah Bapak share di grup WhatsApp. Jadi ada yang mau kita diskusikan nanti. Jadi semua nanti harus aktif memberikan jawaban dan memperhatikan jawaban bersama. Siapa yang tulisnya ini coba ini kita buatkan dulu kelompok umum kenapa kayak gini? Ayo kanji. Bukan lagi. Anggrek. Bunga tulip, Pak. Bunga tulip. Oke, kalau Bapak tutup dulu ya. Katakan teleponnya. Bunga tulip. Jadi nanti ketika presentasi jadi gunakan papan tulisnya bisa whiteboard, bisa whiteboard, tapi nanti yang pertama kelompok. Oke, silakan. Kami jelaskan ya. Ya, yang mulai dulu menjadi temannya satu-satu dulu kerja. Satu. Sudah jelaskan. Yang pertama kita menggunakan pengusian ini X menuju 0, sin AX per BX sama dengan A per B.
AX per tangen BX sama dengan A per B. Soalnya adalah limit X menuju 0 sin 3X per tangen 5X. Jadi jawabannya adalah 3/5. Ya, tepuk tangan. Satu lagi jadi kelompok ini supaya nanti kelompok yang lain bisa sampai nomor sesuatu yang lain. Tapi yang lain juga dilihat kawannya, sudah tahu yang salah. Berarti kan silakan dipilih. Silakan. Untuk soal yang kedua yaitu limit X menuju 0 dari sinus 5X per X. Itu hasilnya yaitu kita matikan X dengan X, kemudian yang sin ini kita hapuskan, jadi jawabannya adalah 5. Ya, tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, silakan. Kita beri kesempatan dulu untuk kelompok yang lain. Bunga, silakan. Dua soal ya, dua soal. Silakan dipilih. Jangan ada kata matikan. Matematika itu jangan dimatikan. Tujuan. Jadi kita lihat soalnya adalah limit X menuju 0 di mana 3X per tangen 2 kita lihat rumus yang di bawah tadi, di mana jika limit X ditambah 0 tangen C per DX, maka hasilnya adalah C per DX, di mana nilai dari soal tersebut adalah 3/2. Ya, berikan plus. Ya, silakan. Silakan jelaskan. Adalah limit X menuju 0 dari sinus kuadrat X per X kuadrat. Kita memakai rumus yang pertama yaitu sinus AX, limit X menuju 0 sinus AX per BX, maka hasilnya A per B. Dan begitu juga dengan soal ini jawabannya 1. Iya, tapi Ya, tepuk tangan. Nah, sekarang silakan duduk, kita tingkatkan dulu kesulitan soalnya. Ya. Kita tingkatkan dulu soal berikutnya. Sudah selesai sampai di sana. Jadi diskusinya juga sudah cukup bagus. Tapi nanti masalah tugas-tugas dan yang belum tampil itu silakan dikirim ke email Bapak yang sudah Bapak kirimkan di WhatsApp. Jadi semua nanti nama anggotanya dibutuhkan, dikirimkanlah ke email Bapak yang sudah Bapak sampaikan. Nah, sekarang kesimpulannya tentang limit fungsi trigonometri, maka anak kami harus ingat rumus dasarnya yang 3 ini. Jika tidak seperti ini nanti dia, kalau misalnya kosinus
maka harus diusahakan mengganti menjadi situs pada utang. Sehingga dengan memadukan kedua cara tersebut, maka soal-soal atau permasalahan tentang limit fungsi trigonometri akan bisa kita selesaikan. Jadi baik, nah sekarang kita lihat dulu refleksi anak kami dengan gambar ini. Coba lihat gambar di sana, Bapak mau bertanya sedikit tentang pembelajaran kita, bagaimana mungkin perasaannya. Jadi silakan dulu, ya, silakan dulu dipilih, lihat gambar itu, kira-kira posisi di mana kamu sebenarnya ketika pembelajaran yang tadi. Misalnya yang pertama, bagaimana pendapatmu, yang kedua bagaimana, silakan nanti diberikan komentar. Coba satu orang dulu, di mana dia posisinya? Apakah gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Angkat tangan. Siapa yang mau memberikan? Pak, saya posisinya gambar yang begini, proyek yang begini. Coba direfleksikan dulu. Silakan. Siapa angkat tangannya? Satu orang yang mau pilih. Ya, silakan. Saya akan memberikan pendapat tentang gambar yang itu. Menurut saya, posisi saya dalam belajar tadi dalam nomor 1, di mana gambar tersebut terlihat mana yang sedang tertawa. Jadi saya digambarkan sebagai siswa yang sedang bahagia untuk belajar limit trigonometri. Ya, tepuk tangan. Ya baik, jadi Bapak yakin itulah yang menjadi mewakili semua. Ternyata pembelajarannya cukup menyenangkan dan sangat terbuka sehingga kami juga semua aktif untuk pembelajarannya. Dan mudah-mudahan berikutnya nanti akan tetap seperti ini. Jangan lupa tugas yang Bapak kirimkan untuk di rumah itu akan Bapak share melalui WhatsApp group, sehingga nanti Bapak harus kerjakan karena waktunya juga kerja di minggu yang depan. Tepuk tangan sampai di sini. Selamat siang. Siap, siap, siap. Luar biasa dan semangat. Thank you.